Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom. Shalom. Kita segera memasuki ibadah kita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlampau kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja,
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja. Sebab orang sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian 565 ayat 3. Tuhan Allah Maha Kudus, ampunilah dosaku. Hati jiwaku bersyukur karena kemurahan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu, agar semua jemaat-Mu menghayati kasih-Mu. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 111 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 10. Marilah kita secara responsoria untuk membacanya. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Dengan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat budi yang baik. Pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yakin pada Tuhanmu dalam
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas Marihita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat kita Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Nama minggu kita Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Topik minggu Gokwasodo hatani Tuhan Yesus, perkataan Yesus yang penuh kuasa. Warta umum, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 30 Januari sampai dengan 6 Februari tahun 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Berita anak lahir. Minggu 17 Januari tahun 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Joni Sialagan, Ibu Boru Simanjuntak dari Jalan Siak 2, Sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir berserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah, berita pertama. Akan menerima berkat nikah Riki Anto Simanulang, putra Bapak J Manulang, Ibu R Boru Simamora, alamat Jalan Lindai, Desa Sumbersari, Jemaat Gereja Pou, Bunga Bakung, Kebun Sei Kencana, dengan Gohintan Juliana Boru Sitorus, putri Bapak Gomman Sitorus, Ibu Pesta Juniarita Boru Huta Barat, alamat Jalan Bakti 6 nomor 25, Sektor Aringka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Sabtu 13 Februari tahun 2021 di Gereja Pou, Bunga Bakung, Kebun Sei Kencana. Berita meninggal, Senin 25 Januari tahun 2021 telah meninggal dunia Ibu Itaida Boru Simatupang, umur 54 tahun, istri dari Bapak Langsana Sirait SEMM dari Jalan Kundur nomor 9, Sektor Komplek Gubernur. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Kononia, pendataan warga jemaat. Kami Majelis HKBP Pekanbaru menyampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat HKBP Pekanbaru bahwa salah satu program gereja kita pada tahun 2021 adalah
membangun sistem informasi manajemen pelayanan gereja berbasis web cloud. Untuk merealisasikan program di atas, gereja memohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir pendaftaran warga jemaat dengan benar dan cermat. Sintua sektor akan menyerahkan formulir dan mengharapkan Bapak Ibu dengan senang hati dapat segera mengambilkan formulir tersebut kepada Sintua sektor. Atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Penghiburan atau mengapuli. Minggu hari ini 31 Januari tahun 2021, setelah selesai kebaktian siang atau pukul 13 WIB, diadakan penghiburan bagi keluarga Bapak Lamsana Sirait SEMM, Ibu Boru Simatupang almarhum, dari Jalan Kundur nomor 9, sektor Komplek Gubernur, dipimpin oleh Guru Ria Darmot Stompul. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Februari dari sektor Pandau Permai. Multimedia. Sehubungan dengan meningkatnya peranan multimedia dalam pelayanan ibadah di lingkungan HKBP Pekanbaru, maka dengan ini tim multimedia HKBP Pekanbaru membutuhkan tambahan anggota khusus pria dengan kriteria sebagai berikut. 1. Diutamakan ruas HKBP Pekanbaru atau anak ruas. 2. Memberikan hati dan waktu untuk melayani. 3. Mampu bekerja sama dengan tim. 4. Mempunyai ide kreatif yang berhubungan dengan bidang multimedia. Bagi yang berminat dapat menghubungi Amang calon Sintua Insinyur Vestorus APWA terlampir. Panitia pembangunan. Salah satu program kerja panitia pembangunan pada tahun 2021 adalah melaksanakan perawatan dan pengecatan bangku gereja sebanyak 239 buah dan meja konsistori 9 buah dengan biaya 62 juta rupiah. Untuk merealisasikan program ini, kami panitia memohon partisipasi semua jemaat dengan memberikan sumbangan per paket 100.000 tunai atau melalui rekening gereja HKBP Pekanbaru Bank Mandiri nomor rekening terlampir. Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara dengan senang hati dan ikhlas mendukung pelaksanaan program ini. Demi kemuliaan Tuhan Yesus Raja Gerejawi, perawatan dan pengecatan yang telah dilaksanakan sebanyak 69 bangku dari tanggal 18 sampai 30 Januari tahun 2021. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan. Yang pertama, Pendeta BL Rimens Dompul di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Yang kedua, Nyonya R Situmorang Sintua R Boru Tampu Bolon di rumah sektor Aringka Indah. 3, Nyonya Pasaribu E Boru Panjaitan di rumah sektor Pekanbaru Tonga. 4, Dr. Luar Pit Pangaribuan di rumah sektor Pengayoman. 5, Opu Repail Gultom Boru Tampu Bolon sektor Pintu Angin Sukaterus sakit menahun. Pertama, M Butar-Butar sektor Aringka Indah. Kedua, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang Boru Simatupang sektor Lau Baru. Ketiga, Ojahan Siahan sektor Pintu Angin terus. 4, Desregar sektor Wonerejo. 5, Nyonya M Sirait Tirani Boru Sidabotar sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 178 ayat 1 dan ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita pada Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan, yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan membacanya, marilah kita mengikuti di dalam hati yang teduh. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita. Horas. Selamat hari Minggu bagi kita yang beribadah di gereja pada saat ini, juga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur, puji Tuhan, hari ini adalah hari terakhir bulan Januari tahun 2021. Semua karena kasih Tuhan diberi kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan hari-hari pekerjaan aktivitas. Walaupun pada belakangan hari ini ada berbagai hal yang terjadi, namun Tuhan tetap itu adalah Tuhan yang baik. Dan pada kali ini, melalui topik minggu kita ini, kita akan dikuatkan bahwa hari-hari ke depannya akan semakin berat tantangan, akan semakin sulit, dan kita tentu harus memiliki kekuatan dan hikmat untuk menghadapi ini. Maka Tuhan menghendaki semua orang yang percaya kepadanya untuk tetap berpegang pada perintahnya dan tetap di dalam naungan kasih sayangnya. Jadi ini yang diberikan kepada kita pada minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berangkat dari pengalaman saya beberapa kali menghadapi orang yang kerasukan setan. Memang harus diakui, ketika suatu hari hampir tengah malam saya dipanggil ke tempat salah satu kos mahasiswa karena dia kerasukan. Yang pertama yang saya alami adalah saya merasa cemas. Saya sendiri takut. Saya merasa tidak mampu ini. Lalu yang pertama yang saya lakukan adalah sebelum berangkat saya berdoa, dan saya memang katakan sama Tuhan, "Tuhan, nak bailau nikut, sutung bersibailah kita."
apapun itu hasilnya, tapi yang saya lakukan adalah tegas kepada orang tersebut dan mengajak berdoa dan bernyanyi. Nah, kali ini kita dibekali tidak perlu rupanya cemas dan takut. Karena iblis, setan apapun, si kuat apapun itu tidak akan mengapa-apakan kita, menyakiti kita. Ini yang mau kita pelajari dari teks kita hari ini. Siapapun kita di sini, kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, boleh kita panggil para pelayan, para pendeta, tapi kita sendiri pun bisa menghadapi itu. Supaya kita yakin, jangan takut dan jangan khawatir. Kita harus yakin bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada kekuasaan setan, kekuasaan dunia ini. Ini harus diyakinkan kepada kita masing-masing. Jadi siapapun kita di sini, pasti kita mampu mengusir setan dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis akan keok, kan begitu ya? Jadi tidak usah kita khawatir dan takut. Nah, ini yang terjadi di kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini adalah kota yang sangat terbuka karena dia berbatasan dengan Galilea. Jadi penduduknya itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada juga bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Kota ini sangat subur. Bagi yang sudah pernah ke sana pasti tahu itu. Sampai sekarang ini kota ini subur sekali karena pengaruh daripada pantai Galilea. Jadi mengairi tanah sehingga tanah itu subur. Dan beberapa kali Yesus melakukan penyembuhan di sini. Ada 5 kali kalau kita periksa. Dan kota ini adalah merupakan kota pusat pelayanan Yesus. Setelah dia tidak diterima dari Nazaret, dan di Nazaret Yesus mengumumkan misinya dalam Lukas 4 ayat 18-19, lalu dia berangkat ke kota Kapernaum. Dia mengajar di sana, di sinagoge, dia juga mengajar di alam-alam terbuka begitu. Secara khusus di Kapernaum, dia tidak hanya mengajar di sinagoge, tapi dia juga mengajar secara terbuka. Dengan tujuan bahwa kota Kapernaum menjadi model bahwa kehadiran keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa agar mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu yang mau kita renungkan dari teks kita hari ini, untuk kita bawa menghadapi masa-masa sulit, menghadapi kekuasaan dunia sekarang. Karena dalam Efesus 6 dikatakan kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan kuasa-kuasa penghulu dunia, kegelapan, roh-roh kegelapan. Itu yang kita perangi. Dalam situasi seperti itu, firman Tuhan hari ini menyapa kita semua supaya tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang pertama yang menjadi renungan kita? Yang pertama adalah firman Yesus berkuasa, berotoritas, berwibawa, menyelamatkan kita dari kuasa setan kuno dan setan modern. Firman Yesus itu berkuasa, berotoritas, berwibawa, menyelamatkan kita dari kuasa setan kuno dan setan modern. Ini yang menjadi renungan yang pertama kepada kita. Mari kita tetap mengimani bahwa firman Tuhan itu memiliki otoritas, berkuasa penuh. Kalau kita baca Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 11, sungguh luar biasa firman Tuhan. Dikatakan di sana, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi,
membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dalam Ibrani 4 juga dikatakan di sana bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu memiliki otoritas, memiliki wibawa untuk membebaskan kita dari kuasa setan, baik itu setan-setan dalam versi kuno dan juga modern sekarang ini. Kerasukan, ya. Kemudian kalau modern itu termasuk juga orang yang korupsi, itu yang dirasuki setan. Orang yang melakukan kekerasan, penganiayaan, itu juga yang dirasuki oleh setan. Orang yang tidak mampu menahan dirinya dari kecanggihan teknologi, itu juga dirasuki oleh setan modern sekarang ini. Maka Tuhan memiliki kuasa dan otoritas. Hanya dengan perkataan diam dan keluarlah, setan tersebut keluar. Tetaplah kita di dalam menjalani kehidupan kita ini mengimani firman Tuhan yang sangat berkuasa itu. Karena firman Tuhan itu memiliki otoritas, tidak kembali sia-sia. Apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan untuk menyapa kita itu tidak akan kembali sia-sia. Marilah kita semakin rajin dan semakin gembira, bahagia di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yesus menghendaki kita semua diselamatkan dan tidak dirasuki oleh dirusak oleh kuasa setan iblis. Yang percaya akan diselamatkan, dibebaskan, dinormalkan, dan dipulihkan. Tuhan Yesus menginginkan semuanya kita bebas, dibersihkan dari yang namanya kuasa setan, penghulu-penghulu setan. Kekuasaan iblis itu berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Ini yang terjadi dalam teks kita hari ini. Bagaimana di sebuah sinagoge ada seorang yang dirasuki oleh setan. Artinya di mana-mana pun setan itu bekerja. Seorang pernah berkata demikian, William, "The devil never miss a service." Setan tidak pernah berhenti dari kebaktian, katanya. Jadi kalau kita berhenti, mundur dari kebaktian, berarti setan lebih hebat dari kita. Karena di mana-mana dia hadir. Semua diserang, semua diintai. Tetapi kali ini kita diingatkan bahwa Yesus menghendaki kita semua diselamatkan. Kalaupun kuasa setan itu masih merajalela sekarang, kita tidak perlu takut dan cemas karena itu sudah dikalahkan oleh kemenangan Yesus Kristus. Yang pasti pokok dari berita yang disampaikan oleh Yesus melalui firman-Nya hari ini adalah semuanya kita tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak sampai kaum dewasa, kita ingin dibebaskan, kita ingin hidup di dalam pemulihan dan tidak dikuasai oleh roh setan. Mungkin sekarang iblis bertanya, kalau dia ada di sini, hulan nahami si bulisur ditaring uti alahonin. Memang boleh didok beda nih zolma tu si bulis. Mulu si bulis dak ke zolmaun ala yang go zolma holan na si bulison. Mungkin lau tu gereja penak si bulison.
Mula penon tok sibuliso. Berarti dikuasai sibulis rupa kita. Jangan mau kita dikuasai. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita selamat. Dan itu sudah sering terjadi. Pengusiran setan, roh-roh kegelapan yang dilakukan oleh Yesus adalah merupakan satu penguatan kepada kita bahwa sekarang pun Tuhan masih berkuasa. Karena Tuhan sudah menang atas kekuasaan iblis. Yang ketiga, firman Tuhan berkuasa penuh atas kuasa setan, maka tidak perlu takut menghadapinya. Milikilah iman yang teguh. Rupa-rupanya setan tersebut sudah mengikuti Yesus mulai dari Nazaret. Makanya dia mengatakan, "Oh Yesus, orang Nazaret, aku tahu engkau adalah Yari yang kudus dari Allah." Kemana-mana pun kita pergi, dia selalu berusaha untuk menggoyahkan kita, untuk menggoda kita. Tetapi kita tidak perlu takut, tapi milikilah iman yang teguh. Karena Tuhan itu berkuasa penuh atas kuasa setan. Tidak perlu takut menghadapinya. Ketika orang tersebut dihempaskan, orang tersebut tidak disakiti. Dan kalaupun kita merasa bahwa seolah-olah di sini setan tersebut mengenal Yesus karena dia mengatakan, "Engkau orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sepertinya dia mengenal Yesus. Ya, tetapi Yesus tidak menginginkan iblis menjelaskan dirinya kepada kita. Yesus tidak menghendaki iblis itu yang menerangkan siapa Yesus, tentang siapa Yesus kepada kita. Tetapi Yesus menghendaki kita mengenali Yesus adalah dari iman kita sendiri. Dari pengenalan kita yang dalam. Seperti saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh William itu, iblis tidak pernah berhenti untuk berikut berkebaktian, untuk mau mengenali siapa Yesus, tetapi bukan dalam rangka percaya kepada Tuhan, bukan dalam rangka memuji Tuhan, tapi dia mau membuat iman kita ini menjadi terpecah, marlauk, tidak murni. Firman Tuhan berkuasa penuh dan tidak perlu takut menghadapinya. Jangan sampai kita ditertawakan oleh iblis. Ini pernah terjadi dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 19. Ada yang anak-anak Skewa ini adalah pemimpin imam Yahudi. Lalu terjadi kerasukan. Rupa-rupanya anak-anak Skewa justru mereka digagahi, dipecundangi oleh roh setan. Ditertawai oleh roh setan karena tidak memiliki wibawa. Jangan kita sampai kehilangan wibawa kita dalam menghadapi setan. Ibarat kele-kele do kita. Iblis akan tepuk tangan kalau kita sudah takut terlebih dahulu, seperti yang saya alami. Karena tidak hanya beberapa kali saya mengalami dipanggil begitu untuk mendoakan orang yang kerasukan setan. Tapi saya sudah langsung tidak percaya diri dan langsung merasa saya tidak sanggup. Peristiwa anak-anak Skewa itu menjadi satu contoh bagaimana jika kita tidak memiliki iman dan kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan, maka kita akan ditertawakan oleh iblis. Kita ditertawakan oleh setan. Marilah kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya dengan cara tegas menghardik setan itu. Jangan mengajak komunikasi. Jangan mau dipecendangi, jangan mau dipengaruhi. Yang keempat, renungan kita dari teks kita hari ini adalah
bahwa target berita Injil bukan untuk membuat orang takjub saja, tercengang, tetapi agar kita mengalami pertobatan dan memperoleh keselamatan. Dalam teks kita hari ini, kali ini, tidak dituliskan di sana apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi respon mereka yang mendengarkan Yesus yang dituliskan. Apa responnya? Takjub. 2 kali dikatakan di sana, takjub, terheran-heran, kagum. Karena pengajaran Yesus memang sangat berbeda dari ahli-ahli Taurat. Sangat berbeda sekali. Kalau ahli-ahli Taurat itu mengajarkan tentang syariat-syariat Musa, berulang-ulang membuat pendengarnya bosan. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mengajar dengan penuh wibawa, sehingga orang yang mendengarkan itu tidak hanya takjub, bahkan memberitakannya, sehingga dunia ini mengenal, menerima kabar baik, kabar kesukaan. Pengajaran Yesus itu berbeda dari ahli-ahli Taurat. Kalau para ahli Taurat mengajarkan tentang hukum Taurat itu adalah untuk mengekang manusia, tetapi Yesus mengajarkan tentang kasih. Kalau para ahli Taurat mengajarkan tentang hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Yesus mengajarkan pengampunan 70 kali 70 kali. Jadi sangat berbeda. Ini yang membuat orang takjub. Tetapi target berita Injil bukan hanya sekedar kita takjub, terheran-heran. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang melakukan mukjizat hanya supaya orang lain itu takjub, bukan dalam rangka orang lain mengalami pertobatan dan membawa kepada keselamatan. Tidak cukup kita hanya takjub dan terheran-heran, tetapi pengajaran Yesus, firman Yesus harus membawa kita kepada perubahan hidup dan mengalami keselamatan itu. Ini yang juga ditekankan dari sini. Bagaimana kita Bapak Ibu supaya tetap melihat luar biasa firman Tuhan kita. Dan yang terakhir, berjaga-jagalah dan berdoalah dalam iman. Karena iblis setiap saat mengintai kita. Pakailah senjata iman, firman yang melindungi dan menyelamatkan kita. Dimanapun kita berada saat ini, ada banyak berbagai cara iblis untuk membawa kita kepada yang dia kehendaki. Mungkin kita bekerja di pemerintahan, di swasta, para penguasa, atau kita yang berjualan, berdagang, kita para tokoh pendidik, ahli medis, atau apapun itu, para siswa, mahasiswa yang bekerja, yang baru, yang masih mencari pekerjaan, yang berumah tangga, di mana saja iblis berusaha untuk mengintai kita. Maka jangan kita berikan celah. Yang pasti Tuhan itu senantiasa melindungi dan menyertai kita. Milikilah iman yang teguh. Firman Tuhan kita itu berkuasa penuh atas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah dimampukan. Kuasa Tuhan yang berotoritas itu senantiasa menjadi pegangan hidup kita. Jangan takut menghadapi kekuasaan dunia ini. Di tengah-tengah kita masih menghadapi COVID-19, itu juga bisa menjadi celah iblis untuk membuat kita ragu akan kekuasaan Tuhan. Tapi hari ini, mari percayalah kepada kuasa Tuhan. Karena Dia senantiasa menyertai dan melindungi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuasaan iblis akan dilenyapkan dan dikalahkan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami bisa melihat kebesaran-Mu, kuasa-Mu, bahwa firman-Mu itu berkuasa, berotoritas, berwibawa untuk memberikan kemenangan kepada kami melawan kuasa-kuasa roh kegelapan, melawan kedagingan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami menjalaninya. Kami tidak perlu khawatir dan cemas. Sekuat dan sedahsyat apapun serangan iblis yang mengintai kami, karena kami percaya kuasa kebangkitan-Mu membawa kami kepada kemenangan. Ada banyak setan kuno, setan modern di tengah-tengah canggihnya teknologi sekarang. Kami diperhadapkan dengan kuasa-kuasa tersebut. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu menjalani kehidupan kami ini dan memenangkan peperangan rohani kami dengan menggunakan perlengkapan senjata rohani kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau tetap kuatkan, beroleh pengharapan akan kesembuhan. Yang lemah Engkau kuatkan agar tidak berputus asa. Yang menderita dalam kesusahan yang bergumul atas situasi kehidupan yang sulit ini, tolong Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Yang mendapatkan berkat sukacita, keberhasilan, ingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama-Mu kami akan memenangkan peperangan rohani kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dan tetap kita menjaga jarak. Sertaku menolongku dalam
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.